Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Berkat atas Rumah Tangga. Untuk itu, tolong subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau, dan baiklah keadaanmu. Mazmur 128 ayat 1-2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 3-4. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mazmur 128 ayat 5-6. Umumnya, keluarga bahagia adalah keluarga yang hidupnya berkecukupan, saling mengasihi, sehat, anak berprestasi, serta memiliki masa depan gemilang. Itulah impian semua orang, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang dapat meraih hal itu. Ada keluarga yang hidupnya sangat miskin, sehingga selalu menderita kekurangan. Atau keluarga kaya, tetapi anggota keluarganya saling membenci. Ayah mengutuk anak, istri merendahkan suami, anak terlibat narkoba, atau berprestasi buruk di sekolah. Ada pula keluarga yang hidup dalam perselingkuhan, bahkan ada keluarga yang bercerai. Apa yang firman Tuhan ajarkan agar kita memiliki rumah tangga yang berbahagia dan diberkati? Ayat di muka memberi pesan yang sangat jelas bahwa syaratnya adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan, kita harus takut pada Tuhan Allah, bukan pada Tuhan lain. Bukan takut pada nasihat orang fasik, bukan pula takut pada dukun atau peramal. Tetapi ada banyak manusia ingin mendapat rezeki, jodoh, kekuasaan, atau menghindari bencana, akan tunduk pada dukun dan memohon keberuntungan dan perlindungan darinya, namun tidak mohon kepada Allah. Kita harus sadar bahwa dukun hanya memberi kebahagiaan semu yang harus dibayar dengan keselamatan jiwa mereka. Sebab kebahagiaan sejati dan kekal hanya berasal dari Tuhan Allah. Alkitab menulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi, takut akan Tuhan harus dinyatakan dengan menyembah Tuhan Yesus, merenungkan firman-Nya, memiliki iman yang teguh, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Untuk itu, kita harus pertama memiliki kasih, yaitu kasih pada Tuhan, sesama, keluarga, dan pada alam. Memiliki etika tinggi, lemah lembut, rendah hati, setia, jujur, tidak egois, tidak pemarah, ramah, dan sabar. Serta murah hati, sopan, mudah mengampuni, tidak dendam, tidak kikir, selalu bersukacita, mengutamakan kepentingan orang lain, dan suka melayani, bukan dilayani. Yang kedua,
bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga, menjadi teladan dan membimbing kerohanian keluarga, bekerja profesional, berdedikasi dan tidak suka konflik. Bisa diandalkan saat menjalankan tugas, bekerja dan bertindak penuh perhitungan, tidak sembrono, disiplin, memiliki wawasan jauh ke depan, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga, hidup kudus. Kudus dalam ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Menjauhi kejahatan. Setia pada keluarga, tidak bersandar pada nasihat orang fasik, rajin beribadah, dan hidup terhormat. Yang keempat, sederhana. Tidak hidup berlebihan, tidak hidup bermewah-mewahan, tidak makan berlebihan, atau bekerja keras berlebihan, tidak boros, mampu mengatur keuangan, selalu bersyukur atas berkat Tuhan. Jadi, seorang kepala keluarga yang memiliki karakter di atas pasti mempunyai rumah tangga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya akan selalu mendapat berkat. Yang pertama, menikmati hasil jerih payah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sebab ada orang yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Yang kedua, mempunyai istri yang berhati mulia. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Yang ketiga, mempunyai anak yang sayang pada orang tua dan berprestasi. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang keempat, berbahagia dan panjang umur. Itu melihat anak-anak dari anak-anakmu. Karena itu, jika kita ingin rumah tangga berbahagia dan diberkati Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan di atas. Engkau pasti akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin.